Kenapa parlone saya panjenengan Majelis Nahdlatul Ulama sampun bodoh PSII bodoh PSI ya. Bodoh Muhammadiyah ini bodoh kenapa parlone? Jadi kok kena bodoh masih ke NU parlon abola ke umat Nahdlatul Ulama ya, ke umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak hati-hati pentetan bodoh pate unggaungan ngik sampean. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berpesan bahwasanya saya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya ingin menyampaikan pada orang-orang ahli sunnah bahwa ada anjing yang menggonggong yang akan menggigit kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita sedikit berbicara tentang NU. Kalau kita mau jujur pada hari ini, NU itu sebenarnya sudah tercabik-cabik, namun Allah telah menurunkan bantuannya, kekuatannya kepada orang-orang Nahdiyin, sehingga tercabik-cabik tadi itu mudah-mudahan bisa pulih kembali. Kenapa bisa tercabik-cabik? Karena akidah NU sudah ditumpangi oleh akidah non-NU. Ini adalah fakta. Siapa mereka yang melakukan? Yang jelas yang melakukan adalah para habaib atau ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti cerita-cerita tentang datuk mereka, tentang kota mereka, negara mereka, yang semua itu bertentangan dengan akidah yang ada di Nahdlatul Ulama. Kota Tarim dihebat-hebatkan, seakan-akan pimpinan dari para habaib tidak pernah naik haji, karena Rasulullah selalu ada di kota Tarim, di makam Faqih Al-Muqaddam. Ini jelas doktrin sesat. Kenapa? Karena meyakinkan seorang muslim di Indonesia yang saat ini mengakui bahwa makam Rasulullah ada di Madinah, namun seakan-akan rohnya Rasulullah itu selalu berada di kota Tarim. Ini kan suatu pembelokan akidah. Dalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainu Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yagul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Kalau sampai orang-orang Indonesia percaya, maka mereka akan pergi ke kota Tarim, dianggap benar. Padahal itu tidak ada kaidah-kaidahnya. Perintah untuk mengunjungi kota Tarim berdasarkan Al-Quran dan hadis itu tidak ada. Namun kalau ziarat al-Makkah wal Madinah, ini adalah sudah menjadi pekerjaan yang sunnah. Ini adalah fakta. Kita mengakui 4 madhab, namun mereka punya madhab atau punya orang yang lebih hebat dari 4 madhab kita. Ada yang lebih hebat dari madhab Imam Syafi'i, yaitu Ahmad bin Zain. Ada yang lebih hebat dari 4 madhab, yaitu Faqih Al-Muqaddam. Bahkan mereka memberikan julukan mujtahid mutlak. Bagi kami, ini adalah penyesatan yang luar biasa bagi orang-orang Nahdiyin. Orang-orang NU tidak perlu itu. Nah, tentunya para habaib, ba'alwi di Indonesia hanya menceritakan semua itu.
Ini perlu disampaikan. Kenapa? Sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau tidak serta-merta untuk menjadikan madhab tersendiri, namun beliau tetap mengikuti di dalam fikih madhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau juga menganjurkan para keturunannya, para anaknya untuk mengikuti madhab tersebut. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam juga disebutkan, ya, disebutkan li'annahu awal man hamala liwa'u tasawuf, disebutkan dengan kata Al-Ustadz Al-A'zam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berpesan bahwasanya saya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya ingin menyampaikan pada orang-orang ahli sunnah bahwa ada anjing yang menggonggong yang akan menggigit kamu. Ada anjing menggonggong yang ingin menggigit kamu. Nah, ini menjadi kenyataan. Banyak gonggongan-gonggongan, janjian-janjian yang benar-benar menggigit terhadap orang-orang Nahdlatul Ulama, sehingga mereka terluka akidahnya dan menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa habaib di Indonesia ini tidak untuk membangun umat Islam yang ada di Indonesia, tapi untuk mempengaruhi umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya orang-orang Nahdliyin ini berbelok dari akidah Nahdlatul Ulama, dengan mereka semua masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, sehingga NU sendiri itu tercemar dari dalam. Inilah yang sangat berbahaya dan sudah terjadi. Namun pada hari ini ada tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menunjukkan bahwa habaib di Indonesia ini memang benar-benar putus nasab kepada Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah. Secara apa? Kitab nasab tidak terkonfirmasi. Positif, iya positif. Tidak ditemukan kitab nasab sesuai dari keturunan anak Ahmad bin Isa. Tidak ditemukan. Berarti itu tidak benar. Perlu mencari kitab sezaman dari anak-anak Ahmad bin Isa yang lain. Dan ini sampai hari ini belum ditemukan, ya memang tidak ada. Dan yang kedua, secara tes DNA, keturunan Rasulullah itu adalah J1 sebagaimana keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya secara tes DNA, habaib Alwi di Indonesia itu adalah berhaplu grup G, yaitu Yahudi Askenazi, selaras dengan para penjajah Belanda waktu itu, yang memang notabene Habib Utsman bin Yahya didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi ulama-ulama yang ada di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.